dampak dari proses berpikir itulah computational thinking. Sehingga computational thinking ini akan mengajak anak selalu mempertanyakan tadi high order thinking. Ini bisa enggak ya lebih baik? Lebih baik komputer atau manusia? Adakah pola? Bagaimana mengorganisasi data? Adakah batasannya? Nah, keputusan untuk pakai komputer atau tidak, ini harus didasari efektif dan efisien. Saya mau ngasih contoh bikin sambal. Kalau cuma 4 cabai, saya ulek. Pakai cobek, selesai. Kalau saya mau bikin untuk pesta kecil di rumah, butuh ngulek cabai 1 kilo, saya pakai blender kecil. Kalau nanti ini catering mau masak buat 2.000 orang, maka blendernya akan lain dengan blender rumah tangga. Nanti anak itu akan diajak milih yang mana. Contohnya kalau cabai 4 saya taruh di blender rumah tangga aja, cabainya habis di blendernya. Saya tidak punya sambal. Tergiling tapi tidak efektif. Tidak efisien. Maka itulah nanti mengajari anak memilih solusi terkomputerisasi dan tidak menjadi penting. Ini saya skip. Apa itu soal bebas? Nanti kalau Bapak Ibu ikut pelatihan kami, akan diajak bagaimana membuat soal-soal tipe PISA, tipe bebas, dan soal yang HOTS. Ini yaitu membentuk skill dan habit, gitu ya. Nah, ini contoh Bapak Ibu panoramanya dari PAUD sampai ke SMA. Lihat, kelihatannya ini mencari pola. Ini kalau ada waktu tidak 25 menit, sebetulnya di ujung ini apa? Silakan mengetik di chat. Mungkin. Lihat, diberikan pola seperti ini, anak naruh. Ini adalah kalau nanti dia sarjana, itu DNA sequencing. Bapak Ibu tahu kalau orang dicocokkan bapaknya atau bukan, itu diurut string DNA-nya. Maka ini adalah cikal bakal belajar bioinformatik. Cikal bakal nanti mengenali bermacam-macam hal, dipetakan ke soal lain. Ini adalah pattern, contoh dari pattern. Ini favorit saya untuk memberikan gambaran Bapak Ibu, betapa apa bedanya orang cari solusi tanpa computational thinking dengan computational thinking. Lihat, saya minta waktu sebentar, orang harus jalan-jalan. Tom, kalau jalan-jalan itu perlu ongkos. Ada jalan yang bisa dilalui dan tidak. Maka perhatikan dengan kalau diselesaikan tanpa computational thinking, dicoba satu persatu. Bayangkan, ini kayak nyari Gojek atau Grab mau ngirim barang. Maka aplikasinya akan cari jalanan, tentunya dia cari yang irit. Iritnya artinya tidak macet, kemudian tidak bisa dilalui karena ada beberapa jalan itu tertutup. Perhatikan, setelah mikir, lihat kalau nggak ada ongkos saya jadikan satu. Kenapa? Karena mau bolak-balik berapapun tidak perlu waktu. Batu saya buang, akhirnya saya mendapat diagram yang super simple. Dengan yang super simple maka saya akan bisa menyelesaikan dengan lebih baik. Yuk dicoba, perhatikanlah dengan mencoba ini. Saya berangkat dari rumah yang 6 paling kecil. Kalau saya pergi ke 9, karena ini terisolasi, maka saya harus bolak-balik. Maka perhatikan, ya mending balik aja, karena balik itu tidak bayar. Kemudian 7, 7, 9. Jadi lihat dengan gambar yang lebih simple, abstraksi, persoalan ini bisa lebih gampang. Ini contoh antri donat, di balik ini ada cerita komputer bekerja. Saya tidak akan masuk ke detail karena waktunya tidak ada. Nanti akan, kalau Bapak Ibu ikut pelatihan, akan diterangkan soal ini sebetulnya di balik ini anak belajar apa. Itu yang penting. Jadi kalau memberikan games ke anak-anak, bukan menjadi kecanduan main game. Tapi dari game itu dia belajar apa?
Karena mau tidak mau banyak sekali sekarang bahan belajar yang digamifikasi istilahnya, dijadikan permainan supaya anak itu senang. Ini menari. Kalau di kelas 1, 2 SD nanti bisa sambil anak itu, saya tidak bisa ini karena Zoom, saya bisa menunjukkan anak itu sambil menari belajar programming. Bukan di depan komputer. Ini nanti silakan setelah sesi ini Bapak Ibu kerjakan ya. Nah, caranya jadi setelah Bapak Ibu tahu apa itu Siti, tahu lebih dalam, tahu soal-soalnya, sebetulnya bagaimana sih belajar itu? Satu, dengan latihan kayak berenang tadi. Yang kedua, lebih tajam itu dengan analisis data. Diagram PISA yang saya tunjukkan tadi, diagram batang, ini kurikulum masuk ke matematika kelas 1 atau kelas 2 SD. Anak kelas 2 SD harus sudah bisa membaca bahwa kalau ini lebih tinggi, maka ini artinya lebih banyak, dan seterusnya. Bisa dengan programming, karena dengan memprogram itu dasar membuat robot. Sebelum pakai robot itu, dengan modeling dan simulasi. Contohnya mensimulasi. Kalau orang semua tinggal di rumah, COVID-nya seperti apa? Itu ya. Nah, terus pertanyaannya, buat Bapak Ibu yang di pedalaman, komputer susah, internet susah, apa harus pakai komputer? Tidak. Di negara maju yang sudah kelebihan komputer, anak itu belajar komputer tanpa komputer. Ini penting sekali. Jadi kami akan mengenalkan nanti metode bahwa listrikku hampir habis, saya mau nyolokkan dulu. Tidak saya siapkan. Sebentar ya Bapak Ibu. Ini. Ups. Oke. Jadi perhatikan orang belajar komputer bisa tanpa komputer. Itu slide saya yang terakhir karena nanti boleh tanya jawab. Ibu moderator, halo. Halo ya. Ibu. Nah, saya udah terocos sendiri. Sekarang saya akan nanya, coba Bapak Ibu menjawab di chat. Bapak Ibu lihat apa? Kalau melihat gambar ini. Ayo, coba diketik. Kalau Bapak Ibu lihat gambar ini melihat apa? Supaya ngantuk, oh ibu tua, gadis cantik. Ada yang bisa melihat dua, ini pasti karena sudah pernah melihat gambar ini. Wajah anak tertidur, wanita dari samping, orang menghadap, gunung. Perhatikan, oke, terima kasih untuk tanggapannya. Satu gambar itu bisa mengatakan 1000 hal. A picture says 1000 words. Maka perhatikan itu tadi soal bebas. Itu kalau dipikir dari banyak segi, dia akan bisa memberikan banyak insight, membuat orang itu bisa berpikir. Kalau Bapak Ibu lihat ini, Bapak Ibu melihat apa? Sebentar, jangan yang rumah, ini kecepatan. Yang di tengah, Bapak Ibu melihat apa? Ayo coba ngetik. Yang di tengah ini, yang ada hijau, ada, coba. Bapak Ibu melihat apa? Tanaman selada, hidroponik, sawi, tanaman, bayam, selada, sayuran, susunan bunga, sayuran, peralon. Nah, lihat, ada yang lihat peralon. Tiang, ada yang lihat tiangnya. Ulat, saya tidak melihat ulat itu di mana. Tanaman sayuran, ranting pohon, pupuk pohon, hidroponik. Baik, stop supaya saya bisa segera mengakhiri. Perhatikan Bapak Ibu, ini contoh di mana bisa menjadi tema belajar. Hidroponik itu tadi, oke, sayuran karena jauh. Ini ada yang bilang sawi, ada yang selada. Ini mungkin ya, tapi kita tidak akan bilang ini bayam.
karena bayam itu daunnya tidak seperti ini. Kita tidak ngomong ini brokoli, mungkin deng, karena brokolinya belum berkembang. Tapi lihat tadi ada yang bilang pipa, ada yang bilang hidroponik. Hidroponik ini sistem yang kalau ini dijadikan proyek bersama, guru biologi nggak menggarap tanamannya. Fisika mengatakan aliran fluidanya. Yang tadi tidak ada menulis barang yang tidak kelihatan. Sejak hari ini tolong kalau lihat barang, itu ada yang kasat mata, ada yang tidak. Contohnya tadi sistem aliran nutrisinya. Ini tidak, tadi saya katakan melihat manusia. Kita itu cenderung melihat hanya kepala, mata, tangan, kaki. Kita tidak melihat ada sistem pencernaan, sistem pernafasan. Kalau kepala ini dibedah, Bapak Ibu lihat otak. Tapi yang penting bukan otak, melainkan pikiran, mind. Kalau otak itu bisa enak di warung Padang kita makan gulai otak. Tapi pikiran itu harus yang tidak kelihatan, itu harus menjadi latihan dan yang penting. Ada yang mengatakan tadi ada tiang, oke ini mungkin tiang penyangganya. Karena hidroponik ini harus ditaruh di dalam bangunan. Kemudian ada yang lihat karung, mungkin ini isinya pupuk entah apa. Tapi kalau fokus kita bertanamnya, bukannya karung itu tidak penting, tetapi kita akan fokus ke sistem ini dan bukan contohnya bangunan dari tanaman hidroponik. Nah ini contoh nanti guru budaya, saya tuh suka ditanya, Bu saya guru budaya, bagaimana mengintegrasikan computational thinking? Mencari pattern rumah adat, ukiran, itu pola. Saya suka ditanya guru bahasa apapun ya Bapak Ibu, bahasa Indonesia, Inggris, bahasa Arab. Bu, bagaimana mengintegrasikan Siti ke bahasa? Bahasa itu adalah alat mengkomunikasikan. Kalau orang tidak mengkomunikasikan terstruktur pakai pattern, maka kita tidak bisa mengerti. Maka ilmu linguistik itu kenapa kita bisa punya Google Translation? Itu karena bahasa yang dipenuhi Siti. Contohnya lagi, bahasa itu bukan hanya tulisan, tapi omongan itu bisa dijadikan teks. Itu bahasa. Jadi Bapak Ibu, potensi untuk Siti di olahraga. Wah, itu bisa juga karena orang olahraga lama-lama kalau tingkatannya sudah tinggi, kita harus punya strategi, yaitu bagaimana sebuah tim sepak bola menang. Kalau asal nendang ke sana kemari, maka tidak akan pernah menang. Untuk belajar strategi, itulah computational thinking. Jadi Bapak Ibu semua dibutuhkan. Kemudian ada satu contoh lagi ini, membuat rumah pun harus dimulai dari kerangka. Kerangka ini adalah abstraksi yang paling penting. Inilah penutup saya. Mohon maaf kalau saya terlalu cepat karena waktu. Kami mengundang Bapak Ibu untuk ikut latihan bersama kami. Ada platform online gratis. Bisa dipakai di HP, bisa dipakai laptop, pakai komputer. Nanti detailnya akan diterangkan oleh Pak Adi. Terima kasih kalau lebih waktunya, Ibu Moderator. Baik, terima kasih Ibu Inge ya. Materinya sangat menarik dan pastinya Bapak Ibu bisa menyiapkan pertanyaan untuk membahas lebih jelas mengenai materi yang sudah disampaikan Ibu Inge ya, tentang pendidikan Siti yang merupakan pengembangan budaya digital, kemudian Siti tercipta di dalam kegiatan, atau praktek untuk berpikir secara solutif, efektif, efisien, dan optimum. Baiklah, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan menuju ke materi kedua kita, yang akan disampaikan oleh Bapak Munajat PhD, Ketua Biro Bebdas IAIN Salatiga. Beliau akan mengisi tentang sumber daya implementasi bisnis dan pengenalan soal-soal tentang Siti. Tapi sebelumnya akan kami sampaikan
dahulu kurikulum vitae singkat beliau. Beliau lahir 27 Agustus 1975, kemudian riwayat pekerjaan sebagai tenaga kantor staf presiden tahun 2011 hingga tahun 2019, dan saat ini beliau sebagai dosen Institut Agama Islam Negeri Salatiga tahun 1999 hingga sekarang. Kemudian riwayat pendidikan, S1-nya lulusan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kemudian lanjutkan Universitas Leiden, Fakultas Art and Theology Belanda, kemudian S3-nya di Amerika Serikat. Nah, baiklah, Bapak Munajat PhD sudah bisa terhubung. Halo? Sudah bisa terhubung, Bapak? Oke. Halo, ya. Oh, Sudah ya, jelas baik. ya. Baik, 25 menit kami persilakan Bapak Munajat, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu sekalian sudah, sebelum saya mulai sudah terlihat atau belum ya? PPT saya sudah ya. Ya, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Fakhrul Razi, yang terhormat juga Bapak Dirjen Pendidikan Islam, Pak Ali, dan Bapak Direktur Madrasah, Pak Haji Umar, juga narasumber. Ini kehormatan terbesar saya mengisi acara diapit oleh dua pakarnya computational thinking, pakarnya dunia informatika di Indonesia, gurunya para pendiri unicorn Indonesia. Jadi ini kehormatan terbesar saya. Jadi tapi kebetulan di sini saya yang alumni madrasah itu, Bu Inge, Pak Adi. Nah, ini saya mungkin akan membagi sharing sebagai alumni madrasah gitu. Karena kebetulan saya tertarik pada Bebras ini, memang ini organisasi yang nirlaba dan sudah punya resources yang luar biasa yang langsung bisa dimanfaatkan gitu. Dan saya sendiri sudah mencoba, jadi manfaatnya luar biasa, mungkin tidak disadari oleh teman-teman yang menggeluti atau yang menciptakan computational thinking ini, yang jadi bukan hanya informatika tapi juga banyak manfaatnya yang saya dapatkan selama setahun ini saya bergelut dalam praktis. Akhirnya kita mendirikan Biro Bebras Computational Thinking di IAIN Salatiga. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan sedikit berbagi saja tentang computational thinking. Jadi saya mungkin akan mengulas. Jadi ini kelihatan ya gambar PPT-nya Bapak Ibu sekalian. Saya akan mengulas. Jadi nanti tadi disampaikan Pak Umar ya. Jadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, cita-citanya sangat luar biasa. Jadi sangat proyektif, jelas gitu, bahwa kita akan menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing di tingkat internasional gitu. Tapi sebelum kita ngomong ke sana, tadi sudah disampaikan, ini salah satu indikator aja buat kita semua, Bapak Ibu kepala madrasah, guru-guru madrasah ataupun yang bergelut di dunia pendidikan. Salah satu indikator, kebetulan tadi disebut oleh Pak Menteri, disebut oleh Pak Dirjen, disebut oleh Pak Direktur, PISA gitu paling sederhana. Jadi untuk tes yang itu, survei yang dites oleh anak-anak madrasah dan anak-anak sekolah. Bapak Ibu sekalian, kita memang sangat memprihatinkan. Tahun 2018 kita disurvei. Bapak Ibu sekalian bisa lihat ini ranking kita. Ranking kita itu 71 ya Bapak Ibu sekalian. 71 atau ranking 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ranking 6 tapi dari bawah. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, ini kita bandingkan, kita yang ini, kemudian Pak Umar tadi pengen, wah kita harus menyaingi Malaysia. Malaysia ada di mana? Lihat nomor 48, Bapak Ibu sekalian. Nomor 48. Malaysia, kita harus mengejar berapa ini? Sekitar 20-an, 48 sampai itu, hampir 20-an rankingan, kekalahan kita.
Kemudian nggak usah jauh-jauh Malaysia, kita lihat aja Brunei. Berapa Brunei? Katanya negara kecil, gitu. Ini di ranking 53, kayak gitu. Lihat yang biru, panah biru ini silakan dilihat. Terus tapi luar biasa cita-cita Pak Direktur. Kalau bisa mengalahkan Singapura, lihat Bapak Ibu sekalian. Jadi Singapura itu ranking 2, ranking 1 ya Cina. Jadi saya luar biasa pitutur atau yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Utlubil ilma walau bisin. Ulama ada yang mengatakan, tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Ternyata para ulama kita nggak salah juga. Sekarang sampai Pak Umar, Pak Menteri pernah mengatakan walaupun sempat diplesetkan gitu, belajar bahasa Cina gitu. Karena memang ini berdasarkan ini hanya satu indikator aja, tapi bisa dipertanggungjawabkan. Memang sekarang itu nomor 1 anak yang pandai-pandai itu ada di Cina, gitu loh. Kenapa tidak? Jadi sekarang Bapak Ibu nggak usah khawatir nggak bisa bahasa Inggris. Amerika itu lihat ranking 25. Terus banyak ini, Cina, Singapura, Taiwan itu ranking hijau-hijau semua, yang nilainya ibaratnya 9 ke atas semua, gitu. Dan kita masih di bawah ranking 71. Kalau tadi sebabnya kalau Pak Menteri ngomong 74 tadi berbicara cuma karena memang ada beberapa negara itu yang rankingnya sama. Jadi ini sekitar 80 sekian negara gitu. Sekarang itu yang 2018 gitu. Tapi kalau yang seperti yang disampaikan Bapak Dirjen tadi, memang sebelumnya kita rankingnya juga gitu-gitu aja. Jadi lihat ini, survei PISA yang ini tahun 2009. Ini yang pertama 2009, terus kemudian 2012 yang tengah, 2015 yang tengah. Lihat ranking kita Bapak Ibu sekalian. Ini yang sebelah kiri ini. Nilainya kita sangat memprihatinkan. Dari tahun 2009 kita itu ini sekedar informasi saja yang mungkin belum tahu. Jadi ini kan tesnya kan setiap 3 tahun gitu. Tahun 2009 kita ranking 57 dari 65. Tahun 2012 itu ranking 64 dari 65. Ranking 2. Na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai terulang lagi. Ya. 64 65 ini. Terus 2015 kita ranking 64 dari 72. Sekarang ada 77, kita ranking 71. Ya, jadi kita masih berkutat ya, ada perbaikan nilai. Tapi negara lain juga tambah baik. Nah, ini kita harus membuat lompatan-lompatan. Apa? What to do? Ada yang mengatakan what to do when we do not know what to do. Apa yang bisa kita lakukan ketika kompleks ini kita ranking bawah. Tapi saya optimis seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi. Kita harus segera mengejar Malaysia. Kita harus, ya ini era disrupsi. Itu kalau kita cerdas, kita siap membuat lompat-lompatan sehingga ranking 71 ke depan mungkin karena 21 akan diundur sampai 2022 semoga nanti kita keluarga besar madrasah betul-betul hebat bermartabat dalam arti nanti salah satu indikator itu hanya salah satu indikator saja seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen ini waktu dekat kita bisa ya anak-anak madrasah itu memberikan sumbangan untuk meningkatkan nilai-nilai PISA kita. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jawabannya apa? What to do? Renungan dari Pak Dirjen. Saya kebetulan beberapa kali diajak oleh diskusi dengan Pak Dirjen, dengan Pak Direktur, Pak Umar dan Pak Ali Ramdhani. Salah satu terobosan yang dilakukan sekarang adalah di samping itu ada di dalamnya garis besarnya ada digitalisasi madrasah gitu, computational thinking gitu. Jawabannya salahnya computational thinking itu apa? Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Inge dan Pak Adi, nanti saya kira juga akan menyampaikan lagi dari dedengkotnya pakarnya computational thinking dan dunia informatika itu yang alhamdulillah sekali sekarang sudah dekat sekali dengan Dirjen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan sudah siap berjihad bahasanya kayak gitu untuk mendampingi madrasah agar nanti siswa-siswa kita, anak-anak kita itu bisa menjadi pemain,
era revolusi industri 4.0, era revolusi industri yang semua serba internet. Nanti biar apa itu Nadiem Makarim selanjutnya itu ya lahir dari anak-anak madrasah itu yang sedang didoakan, sedang diusahakan, sedang dimimpikan oleh bapak-bapak kita di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam itu. Tapi saya meringkas lagi, mohon maaf Ibu sama Pak Bu Inge sama Pak Adi, nanti mohon kalau ada kesalahan ini, saya menggunakan bahasa saya yang ini bahasa yang saya dengar dari Bu Inge dan Pak Adi dan bahasa yang saya temukan di lapangan. Itu computational thinking itu apa? Computational thinking itu pertama, saya ngulangi lagi, maaf ya Bu, Pak Adi, ilmu kepepet ini sering diomongkan. Apa Bu pengertiannya ilmu ini? Sederhananya seperti apa? Ilmu kepepet. Jadi dunia ini serba ada masalah, kita harus menyelesaikan dalam waktu yang cepat-cepat. Maaf, kepepet ini bahasa Jawa ini. Ya. Ilmu kepepet ini pesertanya kebetulan kan dari Sabang sampai Merauke udah 9.000-an. Jadi mohon maaf ya. Jadi ilmu kepepet bahasanya emergency exit, bagaimana keluar dari permasalahan dalam waktu secepat-cepatnya, tapi menghasilkan hasil yang maksimalnya dengan cara yang efektif, efisien. Nah, gitu. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, kalau pengen tahu merasakan apa benar ini, coba aja. Kalau saya sering yang disampaikan oleh Bu Inge, saya sering mendengarkan buka YouTube dari Bu Inge itu untuk memahami ini sampai beberapa kali. Tapi intinya kayak gitu, praktek. Bukan hanya nanti kita praktek ke anak-anak gitu, kita menyuruh anak-anak praktek sendiri. Gitu. Nanti akan tahu, oh iya ya. Yang kedua adalah vitamin untuk mencerdaskan otak. Jadi luar biasa, saya nggak menyangka ilmu atau yang dulu lahir dari teman-teman dari dunia bidang informatika ini. Jadi saya kebetulan punya pesantren, Bapak Ibu sekalian. Yang kebetulan santrinya itu anak-anak yang mustadafin, yang belum beruntung, tidak punya bapak, ibu, nggak pernah sekolah, yang kita ajak kemudian ke kita, dan yang mengelola hampir semua itu dosen-dosen dari IAIN Salatiga. Kita di situ tempat ajang kita untuk tempat beribadah. Kita menghadapi anak-anak yang latar belakang keluarga, sekolahnya pas-pasan, keluarga nggak pernah diawasi, semua sosial kapitalnya serba miskin, bukan hanya material kapitalnya aja yang miskin, tapi sosialnya juga miskin. Kita ajari itu susah. Ketika kita mempraktekkan sejak awal tahun lalu, itu kita temukan luar biasa. Jadi sebelum belajar itu anak-anak, di masa pandemi ini kan kita di pesantren mau nggak mau harus ngajari anak-anak kita, gitu. Itu. Tapi setiap hari kita kasih 2-3 soal. Ternyata anak-anak itu senang sekali, gitu. Jadi sebelum belajar tahfidz, sebelum belajar bahasa Arab, nahwu, shorof, itu kayak jadi bahasa kita selanjutnya itu media pemanasan, media belajar pemanasan. Jadi sebelum belajar matematika, sebelum belajar Al-Quran, membaca nahwu, shorof, kita ajarkan itu. Ternyata itu bisa menggugah. Jadi ketika belajar nahwu misalnya kayak gitu, atau belajar tafsir, habis itu mereka otaknya sudah panas duluan. Nah, jadi pertama kita ini vitamin ini. Anak yang nggak belajar pun seneng, nggak pernah sekolah hanya kelas sampai 2 MI atau SD, tahu-tahu umurnya sekarang sudah sekitar ada yang 14 tahun, itu seneng melihat ini. Yang kemudian yang terakhir itu kalau saya sederhanakan adalah ilmu yang mencakup skill fundamental untuk menghadapi revolusi industri 4.0 yang disampaikan Bapak Menteri, Pak Dirjen tadi sudah luar biasa. Jadi kita siap Bapak Ibu sekalian. Dunia kerja untuk anak-anak kita itu berbeda dengan dunia kerja zaman kita. Nah, apa revolusi industri 4.0? Itu internet, komputer. Sehingga anak-anak kita itu harus dikasih skill tentang komputer. Tapi yang lebih mendasar apa? Computational thinking. Berpikir seperti komputer. Oleh karena itu, menurut pendapat pribadi saya, ini mutlak harus diajarkan. Bisa tersurat, bisa tersirat. Nah, ini yang sedang digarap oleh Direktorat KSKK Madrasah dan Dirjen Pendis dan yang sudah mengajak kita-kita. Gitu.
Jadi Bapak Ibu sekalian, itu saya sekedar menambahi, saya tambahi sedikit Bapak Ibu sekalian, seperti saya sampaikan, enaknya computational thinking apa? Kita harus berterima kasih kepada Bebras, sehingga saya rela bergabung dengan Bebras, itu inisiatif sendiri, karena Bebras itu sifatnya seperti kita, orang Kemenang, ikhlas beramal, dari Bapak Ibu sekalian. Jadi ini luar biasa, Bapak Ibu yang nggak punya internet, ada bahannya sudah disiapkan. Yang punya internet, suka main game, anaknya suka tablet, bahannya sudah siapkan, semua ada. Nah sekarang saya mulai dulu, biar Bapak Ibu sekalian, karena ini Bapak Ibu guru dan juga Bapak Kepala Madrasah, biar tahu, ini ada teman saya dari Wakil Ketua Biro ini sedang akan mengepost. Nah ini yang saya linkkan di sini. Nanti tinggal copy paste. Ini juga nanti akan saya share waktu nanti sesi ketiga. Saya juga akan share. Mohon Ibu juga, Bu Inge juga meng-share materinya tadi di grup, di chat, atau nanti Mas tolong juga share di YouTube-nya gitu, biar teman-teman Bapak Ibu guru dan di YouTube bisa. Yang pertama ini Bu, jadi ini luar biasa. Jadi kita ini ini nggak dikomersialkan. Semangatnya itu kayak Khan Academy, mencerdaskan, kayak gitu, menyerbakan semua anak dunia. Nggak peduli dari manapun, latar belakang apapun, semua harus cerdas. Nah ini yang harus kita tiru. Ini misalnya saya buka kayak gini Bapak Ibu sekalian. Nah ini alamat birunya, alamat situsnya Bebras. Ini kelihatan nggih? Kelihatan alamat situsnya? Iya. Ini. Jadi di sini ada banyak. Jadi di sini ada home tentang Bebras. Di sini Bebras itu apa? Ini organisasi nirlaba yang mengembangkan computational thinking di Indonesia, tapi ini bagian dari internasional gitu. Terus soal-soalnya ada, nah ini kegiatannya seperti apa, latihannya seperti apa. Terus saya kembali nah ini latihan Bebras IPB, Bapak Ibu sekalian. Saya akan mungkin butuh waktu 5 menit Bapak Ibu sekalian. Jadi karena ini yang dibuat IPB ini bagus, mungkin meskipun ini agak tidak kurang user friendly sedikit. Maaf Bapak, maaf Ibu Inge dan karena ini sedang di Bebras, sedang dikembangkan. University Telkom saya lihat itu juga sedang mengembangkan itu biar nanti friendly. Insya Allah kita juga nanti akan dibantu oleh Direktur KSKK sedang membuat ini biar nanti friendly bisa user friendly, bisa di-download, bisa latihan sambil offline. Jadi Bapak, tapi untuk sekarang ini yang paling top. The best-nya untuk tempat latihan online ini dari IPB ini dengan segala kelebihan dan kurangan. Jadi kalau Bapak Ibu silakan buka ini, saya pandu misalnya sebentar aja cara membuatnya. Jadi setelah masuk gini Bapak Ibu sekalian login tapi mau untuk latihan. Jadi Bapak Ibu sekalian saya tambahkan informasi sedikit. Besok tanggal 9 sampai berapa? 12 ya. 9 sampai 12 akan ada kompetisi yang disebut dengan atau olimpiade yang disebut dengan tantangan Bebras. Nah, ini sekaligus untuk mengecek kita, sekaligus untuk menyiapkan siswa kita, sekaligus mungkin dari Bebras akan mencari ini alat untuk mencari siapa yang akan mewakili Indonesia nanti di dunia internasional. Jadi mohon ini kesempatan kita semua, mohon Bapak Ibu sekalian putra-putranya bisa didaftarkan nanti tanggal 9 sampai 12 yang MI itu ada 2, nanti akan dijelaskan Pak Adi gitu aja. Acaranya gini, jadi setelah ini jangan login dulu, jadi ini saya create new account, itu yang paling bawah Ibu sekalian, create new account, buat akun baru. Buat akun baru, misalnya kayak gini, akun baru misalnya ini saya gunakan nama anak saya, G Putri, terus passwordnya saya ini, terus emailnya ini, misalnya gini, udah, jadi namanya siapa, namanya, nah gitu gitu, ini nama, misalnya nama, oh ya, username mohon huruf kecil semua ya Bapak Ibu sekalian, untuk password, nggak kelihatan Le. Oh nggak kelihatan kok, oh ntar. Ya, harus di stop dulu, terus ganti screen. Oh ya maaf Ibu sekalian, maaf Bapak Ibu sekalian. Maaf. Iya, saya share screen lagi. Terus saya, oh maaf berarti tadi nggak kelihatan ya saya yang untuk Biro Bebras itu, nggih.
Bentar. Ini yang Yang Gmail. kelihatan Oh ini. slide-nya tadi. Oh ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu sekalian? Iya. Sudah. Bisa. Ini Sudah. saya ulangi lagi latihan bebras nih. Latihan bebras. Saya percepat, teman. Ini Bapak Ibu akan latihan bebras IPB. Itu kan sudah saya share, kan? Nah, itu kemudian itu di sini setelah gini, Anda Ibu sekalian login gitu, tapi yang dibuat bukan loginnya, tapi create new account yang paling bawah itu sekalian Bapak Ibu. Latihan bebras IPB. Nanti di Google langsung muncul seperti ini. Nah, Bapak Ibu login, tapi jangan login, maksudnya muncul create new account, akan seperti ini. Nah, ini misalnya saya buat, sangat mudah. Tapi sebelumnya Bapak Ibu sekalian, kalau bisa emailnya dibuka dulu, nggih. Jadi, ini misalnya saya buat, ini Egi. Saya buatkan misalnya pakai nama anak saya, ini. Terus passwordnya saya buat. Terus ini emailnya di nanti yang akan yang akan digunakan untuk karena akan meminta konfirmasi. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, karena ini karena akun ini akan digunakan untuk putra-putri Bapak Ibu sekalian, biar nanti Ibu Inge, Pak Adi dan Biro Bebras yang ada di pusat itu mengetahui jika putra-putri jenengan anak Bapak Ibu sekalian itu senang dengan ini, jadi bisa diketahui. Ini anak pandai ini. Jadi Bu Inge langsung bisa tahu gitu. Pak Adi langsung bisa tahu. Jadi mohon buat namanya yang betul gitu. Jangan banyak anak-anak sekarang itu kadang buat namanya itu semaunya. Namanya Egi dibuat anak cantik, gitu misalnya. Jadi mohon dibuat yang mirip dengan namanya. Jadi nanti ini misalnya ini saya, terus kemudian dari Salatiga, kemudian country, negaranya saya pilih karena saya orang Indonesia asli, gitu. Wajahnya juga sangat Indonesia asli. Ya, ini kemudian create new account. Gitu. Ini lagi proses. Lah, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah seperti ini, mohon Bapak Ibu sekalian langsung bisa, jangan continue dulu, langsung buka di emailnya. Langsung dibuka emailnya, ini belum muncul. Gini. Harus di-refresh dulu Bapak Ibu sekalian. Nah, di-refresh dulu biar muncul. Nah, Bapak Ibu sekalian, tetap tidak muncul di sini, ya. Ini sekedar mengingatkan aja, maaf saya ini yang sudah terbiasa mungkin ini karena ini dari seluruh Indonesia, saya asumsinya tidak bisa gitu aja, Bapak Ibu sekalian. Loh, kok di emailnya tidak muncul? Itu. Nah, karena ini dikira spam, jadi masuknya ke promotion Bapak Ibu sekalian. Nah, lihat promosi ini ya, yang ini terlihat ya Mas? Terlihat ya. Nah, ini di promotion sekarang dilihat, klik promosi. Nah, ini contohnya. Ada non-replay, bebas. Nah, gitu diklik. Ini diklik. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian lihat yang ini, dikonfirmasi. To confirm your account, please go to this web address. Jadi, kalau untuk mengkonfirmasi, silahkan klik ini. Silahkan diklik. Udah. Habis itu muncullah kita kembali ke, disinilah continue. Continue sebagai putri. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah tempat latihan Bapak Ibu sekalian yang punya akses di internet. Apalagi sekarang sekolah madrasah-madrasah itu sudah banyak mendapatkan bantuan kuota. Nah, itu dimanfaatkan. Jangan sampai anak-anak kita untuk game. Ini untuk game yang lebih untuk vitamin anak putra-putri Bapak sekalian. Nah, ini lewat set home. Nah, itu terus kemudian lihat. Nah, ini misalnya Bapak Ibu, kemudian saya satu aja, Ge. Ini si kecil bebas. Ini untuk guru-guru MI yang kelas 1 sampai kelas 3 ya. Nah, si kecil bebas. Kemudian continue. Yang ini ya. Oh, ini maaf. Maaf, nomor belakangnya. Terus kemudian Bapak Ibu, enroll me. Nah, ini. Enroll me. Terus nanti maaf, ini bahasanya bahasa Inggris. Nanti, nah ini misalnya latihan 4 soal 15 menit. Nah, kayak gini. Diklik-klik aja misalnya. Nah, kalau mau, mulai langsung attempt quiz now. Jadi, saya kira anak-anak sekarang sudah terbiasa kayak gini, tinggal klik-klik. Jadi yang Bapak Ibu yang sudah sepuh, yang sudah generasi zaman old, itu nggak usah khawatir. Anak-anak sekarang sudah bisa attempt quiz, start attempt mulai. Nanti akan muncul soal-soal seperti ini. Nah, ini contoh-contoh bebas. Ini kebetulan anak saya yang kelas 1 madrasah ibtidaiyah, ini dalam jangka 1 menit sudah bisa menjawab ini. Saya bacakan karena anak saya itu membacanya juga masih pelan-pelan. Jadi saya bacakan biar cepat, tak bacakan Dek, gitu.
Mana yang kepiknya paling banyak, gitu. 1 menit ya bisa. Nah, silahkan Bapak Ibu mencoba, karena waktunya sudah hampir habis. Saya akan lanjutkan dulu ke sedikit 1-2 slide lagi. Saya kembali ke slide tadi. Nanti silahkan Bapak Ibu. Terus, oh ya, ini penting juga. Ini terkait dengan buku latihan. Bapak Ibu sekalian nggak usah khawatir ya, silahkan download di sini. Di link ini yang ketiga, di situ ada buku-buku. Di situ ada buku, kalau nggak salah soal Olimpiade ya, Ibu. Soal Olimpiade tahun 2016, ada 17-18, untuk setiap tingkatan. Tingkatan siaga atau MI, kemudian tingkatan penegak atau MTS, kemudian penggalang untuk MTS atau penegak untuk tingkat SMA. Nah, itu